Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Nur Febi Fristama, NIM 11111902666 Hukum Untirta, UAS Hukum Humaniter Internasional. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia tentang video yang saya saksikan. Pertanyaan pertama, apakah penggunaan senjata nuklir dilarang dalam berperang? Dahulu senjata nuklir tidak dilarang dalam berperang, akan tetapi sekarang dilarang. Karena senjata nuklir menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi suatu negara yang terkena senjata nuklir. Dan dunia harus segera mengambil langkah demi memastikan penghapusan senjata ini, serta mencegah konsekuensi bencana lingkungan maupun kemanusiaan yang akan ditimbulkan dari penggunaan senjata ini. Senjata nuklir adalah senjata yang paling menghancurkan dan merusak yang pernah ditemukan. Pertanyaan yang kedua, adakah perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika berperang? Dalam hukum humaniter internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang memiliki aturan dalam berperang. Yang pertama, melindungi orang-orang yang tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Dan juga belum ada persetujuan internasional yang mengatur tentang pemakaian senjata atom. Maka, dalam meninjau sah atau tidaknya pemakaian senjata tersebut, perlu kiranya kita perhatikan efek dari daya hancur yang diakibatkan oleh bom ini. Pertanyaan yang ketiga, menurut saudara, apakah penggunaan senjata nuklir di dalam konflik bersenjata dapat dibenarkan? Menurut pendapat saya, tidak. Karena menurut saya, penggunaan senjata nuklir dalam berperang dapat menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima karena dapat membunuh semua warga negara. Senjata nuklir juga dapat dengan mudah menghancurkan seluruh isi permukiman, dapat mengancam perdamaian dunia, dapat membunuh berbagai binatang dan makhluk hidup dengan mudah, sehingga menurunkan populasi umat manusia dan sulit untuk menetralkan alam dan lingkungan dalam waktu yang singkat. Pertanyaan yang keempat, apa yang saudara pelajari dari video yang saudara saksikan? Yang saya pelajari ialah perang menimbulkan banyak penderitaan, baik yang menang maupun yang kalah. Banyak orang yang menjadi korban meski mereka sendiri tidak berperang. Terima kasih untuk tidak saling berperang, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci, dan tidak saling menjatuhkan. Mari kita bersama membangun negara kita dengan damai, saling menolong, saling menghormati, meski berbeda dalam berbagai hal. Hukum humaniter internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata berusaha melindungi orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan, peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlihat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik. Suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlihat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak terbatas untuk tujuan yang dimaksud dalam berperang. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. Yang pertama, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan. Yang kedua, masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan. Terima kasih.